semuanya, kembali lagi di podcast Cerita Mahasiswa. Ini adalah segmen terbaru yaitu konsultasi, di mana di segmen konsultasi ini akan ada orang-orang yang akan berkonsultasi dengan saya dalam ruang lingkup dunia kampus. Bisa dari skripsi, dari pentingnya organisasi, dan berbagai macam hal lainnya. Jadi, silakan dengar podcast Cerita Mahasiswa segmen konsultasi. Yang nggak punya fenomena masalah. Yang nggak punya fenomena masalah biasanya ada dua kriteria seperti itu. Pertama, judul yang diberikan atau disarankan orang lain. Ini yang kenapa kakak kalau di grup tidak pernah mau memberikan judul. Tapi kakak mengarahkan orang tersebut untuk mencari judul sendiri. Nanti akan masalah di bab satunya. Mungkin bisa kasih contoh, kira-kira ada nggak member di sini yang seperti itu? Kalau ada member yang seperti itu, kakak bantu. Kalau ada yang mau ngomong. Tapi kalau ada yang nggak ngomong, tahu nanti chat kakak nggak bantu. Ya Pak. Agus Swartika. Saya. Siapa nih lagi? Yes. Waduh, banyak. Saya, Kak. Ini korban orang yang minta judul di grup, di ini saran judul dong, dikasih judul mampus dah menulis apa bab satunya nggak tahu. Ini sering banget. Siapa duluan? Silakan. Siapa duluan? Rima. Enggak, tadi laki-laki tadi. Yang pertama ngomong saya, Kak, itu laki-laki. Mana Tri? Siapa itu? Agus Swartika ya tadi ya? Siapa? Cowok tadi. Iya, Agus Swartika. Mana dia? Sudah bisa bersuara? Agus. Kita skip dulu Agus Swartika. Yang kedua siapa? Saya, Kak. Siapa tuh? Mana suaranya? Aktifkan kameranya. Sulfiana K. Ya, itu ya, benar ya? Ya Kak, Judulnya apa? jadi kemarin itu disarankan sama dosen PA itu pengaruh pendapatan, pengetahuan, keluarga dan sosial terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Oh, Sulfiana ini juga udah japri saya kayaknya ya. Iya Kak, sudah Kak. Ketahuan. Ya, saya ingat judul-judulnya itu. Ya, judul dosennya memang masuk akal karena pertama kan Sulfiana kan Suaranya nggak dengar Kak. dengar suara saya? Dengar Kak. Oke. Judul pertama dengar, kan, Kak. ya judul pertama kan mau ngajukan ke sarjana ya, lulusan sarjana ya. Iya Kak. Ya, tapi diarahkan sama dosen ke mahasiswa ya. Justru masuk akal. Iya. Ya, menurut saya masuk akal. Nah, karena dikasih judul tidak berdasarkan fenomena masalah, saran saya nanti akan saya skip di gini selanjutnya ya. Terus yang kedua tadi Sulfiana, saya catat dulu ya mengenai wirausaha. Sulfiana. Oke, yang lain? Siapa lagi selain Sulfiana? Kak, saya Kak. Prima, kok lu sih? Udah 3 kali. Kak, udah. Apa? Rima kenapa? Oh, Rima itu yang mengenai apa ya? Lupa aku. Mengenai apa Rima? Judulnya. Kemarin kan pernah sharing juga sama dosen PA, terus disuruhnya ngambil
ke kantor pemerintahan gitu Kak, ngambil di sektor publik. Cuman nggak minat ke situ gitu Kak. Judulnya? Nggak dikasih, cuman dibilangnya ngambil sektor publik aja kata dia. Jurusanmu? Jurusan apa ya? Disuruh mikir sendiri judulnya. Jurusan akuntansi Kak. Oke. Akuntansi. Oke. Terus siapa lagi? Selain Rima sama Sulfiana. Biar sekalian. Mau nanya. Hah, mana suaranya? Tri Putri, Kak. Sebentar, kok aku nggak melihat orangnya. Namanya siapa? Tri Triputri. Putri. Triputri Anggraini. Ya. Ya, silakan. Mengenai judul, kan Putri kan dari pendidikan. Judul Putri kan pengaruh orang tua, pengaruh bimbingan belajar oleh orang tua terhadap hasil belajar. Nah, di dalam bab 1 itu, Putri bingung, Kak, apakah dalam penulisan bab 1 itu harus kita terjun langsung ke lapangan dahulu untuk mendapatkan data awal, ataukah boleh dari hasil pemikiran kita sendiri gitu, Kak? Oke. Berdasarkan analisis kita sebelumnya gitu. Oke. Jadi ada 3, itu Silviana mengenai wirausaha tadi, terus 5 mengenai sektor publik ya, disuruh turun ke lapangan, terus yang ketiga Triputri tentang pembelajaran ya, pembimbingan orang tua ya, terhadap pembelajaran. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi kakak jawab ya. Oke. Jadi judul yang diberikan ada saran orang lain atau judul tidak diangkat berdasarkan fenomena. Jadi dia dapat sendiri judul karena ide, tapi nggak tahu fenomena masalahnya apa. Hal yang pertama harus dilakukan adalah, dari ketiga itu ya tadi, Sylvia, Rima, sama Tripurti, adalah 1, baca jurnal referensi sebanyak-banyaknya. Tadi untuk Sylvia, mengenai dengan minat wirausaha, baca referensi tentang minat wirausaha. Jangan di mahasiswa. Untuk mahasiswa itu banyak sekali. Kemarin kakak udah baca itu beberapa itu. Jadi cari referensi itu, baca masalahnya di mana di sana. Jadi baca masalahnya seperti apa di sana, baru coba permasalahan itu aplikasikan terhadap objek penelitiannya si Silviana. Silviana namanya tadi lupa. Silviana tadi. Ya, itu. Nah, kalau sedangkan Rima, tadi Rima nggak tahu judulnya apa, mau masuk ke lapangan apa, mau ke objek apa. Passionnya Rima di mana? Rima rencana mau ngambil ke akuntansi keuangannya, Kak. Cuman disaranin sama dosen PA-nya ngambil ke sektor publik, terjun ke lapangan langsung, ke kantor pemerintahan. Oke. Kalau ke sektor publik, itu mau yang dicek laporan keuangannya juga? Itulah nggak tahu, Kak. Cuman dibilangnya, kan kemarin saya ring, Bu, saya mau ngambil judul, mau ngambil apa, kata dosen PA-nya. Ngambil akuntansi keuangan, Bu. Kenapa nggak ngambil sektor publiknya di kantor pemerintahan? Terus judulnya, Bu, Rima bilang gitu. Dibilang sama dosen PA-nya, ya dipikir sendirilah, katanya gitu. Ya, oke. Berarti Rima ini konsentrasinya akuntansi ya? Iya, Pak. Oke. Coba Rima cari artikel di jurnal akuntansi, ya. Terus ketik keywordnya dinas. Kakak nggak mau kasih, pokoknya intinya kakak nggak mau kasih judul, gitu loh. Jadi Rima harus cari sendiri judulnya yang sesuai dengan minatnya Rima, dan Rima berpikir bahwa itu bisa Rima kerjakan atau bisa masuk. Atau bukan dinas, BUMN juga boleh, rumah sakit boleh, pokoknya sektor publik di jurnal akuntansi. Kalau dia kayak model pegadaian, Apa? Sorry, nggak dengar. kayak pegadaian, Boleh, pegadaian itu sektor publik juga. BUMN itu sektor publik, ya.
Coba Rima cari dulu Jadi kalau referensi-referensinya. misalnya Rima ngambil judul, Ya, tapi ini ke arah ke akuntansi keuangan sih Kak, analisis rasio likuiditas untuk menilai kinerja keuangan pada Pegadaian Cabang Medan ARH Medan Johor. ya, nggak masalah, bagus itu. Cuma nanti ingat Rima harus bisa masuk ke sana. Ya, Rima harus bisa masuk ke sana. Terkadang dilemanya anak akuntansi itu susah mendapatkan data vital dari perusahaan. Ya, makanya banyak yang minta ke harga saham, kayak model seperti itu. Jadi datanya sudah bisa di-download dari websitenya. Yang penting Rima bisa masuk dan mengambil data, gaskan. Sekarang Rima lihat Baik, Kak. rasio likuiditas terhadap BUMN, dinas atau apa, itu ambil jurnal referensinya, lihat fenomena masalahnya di mana, coba aplikasikan di tempat penelitiannya Rima, ya. Baik, Kak. Atau option kedua adalah observasi awal. Ke sana cari masalahnya. Ya. Masalahnya Pegadaian itu kemarin izinnya memang udah dikasih, cuman dilemanya mereka nggak mau ngasih laporannya gitu. Nah, itu susahnya. Jadi harus ngambil dari topik lain. Makanya sektor publiknya itu memang harus ngambil. Saya kurang tahu ya. Mungkin saya kasih clue, nggak tahu nanti Rima mau apa enggak ya. Kalau audit itu masuk nggak ke akuntansi? Masuk, Kak? Kalau etika auditor masuk nggak? Masuk. Kenapa nggak ambil etika auditor akuntan publik? Itu bisa meneliti langsung apa gimana, Kak? Ya, meneliti langsung dan tidak membutuhkan banyak data internal. Jadi yang dibutuhkan datanya data eksternal doang apa gimana, Kak? Jadi yang Rima butuhkan adalah kan misalkan etika audit. Ini sebenarnya kakak nggak boleh kasih contoh judul ya. Cuman kakak kasih bayangan bagaimana supaya penelitian Rima itu tidak banyak membutuhkan data internal. Jadi objek penelitiannya atau subjek penelitiannya itu kepada orang, bukan ke data. Etika auditor dalam hasil audit. Jadi yang Rima akan berikan kuesioner itu adalah auditornya. Berarti dia memakai kuesioner apa gimana, Kak? Ya, betul. Pakai kuesioner. Kalau yang tadi Rima bilang itu kan analisisnya kan, kenapa? Regresi berganda apa gimana? Boleh regresi berganda, regresi biasa, boleh, mana aja bisa. Mau dibuat seperti apa bisa. Kalau yang Rima pertama bilang itu kan data primernya kan laporan keuangan. Itu susah didapetin, apalagi pandemi COVID gini. Banyak orang yang mau kasih data perusahaan aja banyak yang tutup, apalagi mau kasih data internal. Itu dilemanya yang di akuntansi sekarang. Ya. Coba deh, cari penelitian yang menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden. Bukan analisis berdasarkan laporan keuangan. Yang skupnya akuntansi dan menjurus kepada sektor publik. Ya, biar lebih terarah. Baik, Kak. Dicoba. Ya, jadi gampang banget. Tinggal kasih kuesioner ke auditnya, minta tolong, kenalan, ini kasih ke audit kantor A 2 orang, kantor B 3 orang, kantor C 3 orang, di kota A. Gitu loh, nanti hasilnya seperti apa. Baca referensinya. Ya, oke. Untuk selanjutnya, Tri Putri Anggraini. Tri Putri Anggraini kan mengenai tentang bimbingan orang tua ya, terhadap, apa tadi, sorry maaf.
hasil belajar anak di sekolah, Kak. Bimbingan orang tua hasil belajar anak di sekolah. Iya. Ya, kalau boleh tahu Tri Putri ini jurusannya apa? Pendidikan guru sekolah dasar, Kak. PGSD ya. Oke. Iya. Sudah jadi guru belum? Belum, tapi pernah kayak magang. Magang kayak- pernah ya? Pernah, Kak. Oke. Di sekitarnya Tri Putri pernah ngelihat nggak orang tua yang membimbing anaknya dalam belajar? Pernah, Kak. Ngambil itu juga dari orang tua, cuman apakah bisa ke sekolah gitu, Kak? Soalnya kan Judul Putri kan mengarah ke sekolah gitu, apalagi pandemi seperti ini gitu, Kak. Ya. Cuman ngamatin dari lingkungan aja gitu. Oke. Coba seperti yang kakak bilang, pertama baca jurnal referensi dulu ya, bimbingan orang tua terhadap pembelajaran anak. Itu yang lihat fenomena masalahnya di mana. Terus yang observasi awal itu mencari masalah. Jadi kalau yang pertama sudah bisa latar belakang masalahnya diaplikasikan ke penelitian Putri, nggak masalah. Tapi kalau belum bisa, Putri memang harus observasi lapangan langsung, melihat seperti apa orang tua membimbing anaknya. Ya, kadang-kadang kan memang sih masalahnya sekarang di situ semua. Orang tua itu kelabakan bimbing anaknya di mana-mana. Itu udah banyak sekali penelitian mengenai itu. Ya. Nah, Ya, Kak. takutnya kan apakah bisa masuk atau tidak. Ini yang jadi permasalahan. Jadi yang Putri masukkan itu justru ke orang tuanya, bukan ke gurunya. Karena ini kan bimbingan orang tua. Nah, otomatis Iya, Kak. otomatis Putri harus punya database atau akses ke orang tua murid. Ya. Ingat. Apakah wawancara orang tua murid juga, Kak, gitu? Kenapa? Kalau mengambil data awalnya, apakah harus melalui wawancara ke orang tua muridnya juga untuk Betul. mengambil data awal nih gitu, Kak? Betul, ya. Betul. Jadi memang mungkin 1-2 pertanyaan atau 3 pertanyaan menanya kepada orang tua murid, masalahnya di mana, kendalanya di mana, bebannya di mana. Apakah justru di segi dari pribadi orang tua tersebut dan juga dari segi positif dan negatif. Negatifnya seperti apa, positifnya seperti apa gitu. Apakah anaknya dengan adanya orang tua lebih giat belajar atau lebih giat Zoom, dan negatifnya di mana orang tua yang akan kelabakan atau kesusahan mendampingi anaknya. Ya, 1-2 orang cukup untuk menanamkan latar belakang masalah di sana ya. iya, Kak. Makasih, Kak. Ya, oke. Jadi seperti yang Kak bilang tadi ya, terus nggak tahu mau nulis apa, ini jawabannya. Yang kedua nggak punya fenomena masalah, 2 ini jawabannya.